Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 105 akan mempresentasikan hasil tugas besar PTLF kelompok kami. Perusahaan kami bernama CV Wozel dan produk kami bernama Latigo. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Sohibul Wafa, yang kedua ada Della Arianti Hakimah, yang ketiga ada Faya Dwi Tiffany, yang keempat ada saya Muhammad Nabil Rumi. Next. Yang pertama ada menentukan lokasi pabrik. Next. Ini berikut ada alternatif lokasi yang dipilih. Ada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, sama Kota Cimahi. Next. Ini luas wilayah dari masing-masing alternatif tadi. Next. Ya, yang selanjutnya ada jarak supplier ke alternatif yang pertama. Ada CV unggul perkasa ke alternatif pertama, jaraknya 3.800 meter. Yang kedua ada wax start akrilik ke alternatif pertama, jaraknya 8.200 meter. Dan Esta workshop ke alternatif 1, 11.000 meter. Next. Selanjutnya ada jarak supplier dari ke alternatif yang kedua. Dari CV unggul perkasa ke alternatif kedua, jaraknya 5.000 meter. Wax start akrilik ke alternatif kedua, 7.600 meter. Dan Esta workshop ke alternatif kedua, jaraknya 7.600 meter. Selanjutnya ada jarak supplier ke alternatif yang ketiga. CV unggul perkasa ke alternatif yang ketiga, jaraknya 17.400 meter. Wax start akrilik ke alternatif yang ketiga, jaraknya 18.700 meter. Extra workshop ke alternatif ketiga, jaraknya 17.300 meter. Next. Selanjutnya ada kuantitatif faktor. Kuantitatif faktor ada UMK, land cost, availability land, supplier distance wood, supplier distance acrylic, dan supplier distance part. Next. Kuantitatif faktor tadi dinormalisasi agar nilainya menjadi sama. Seperti bisa dilihat di tabel selanjutnya. Next. Selanjutnya ada kualitatif faktor. Kualitatif faktor itu ada HR quality, infrastruktur, ada natur disaster risk, sama potensial market. Next. Selanjutnya ada faktor rating. Faktor rating ini jadi kualitatif sama kuantitatif pada slide sebelumnya yang sudah dinormalisasi dibuat dalam satu tabel berikut. Dikalikan sama bobot-bobot yang sudah diasumsikan, yaitu WT adalah bobot. Dikalikan dengan masing-masing alternatif. Alternatif yang terpilih adalah alternatif yang B, karena total nilai paling besar, yaitu sebesar, bisa dilihat di tabel. Next. Selanjutnya adalah proses produksi dan fasilitas yang dibutuhkan. Next. Berikut ini merupakan operation process chart dari produk Latigo. Next. Berikut ini merupakan struktur produk dari Latigo yang terdiri dari level 0, level 1, level 2, dan level 3. Next.
Dan ini merupakan bill of material dari Latigo. Next. Ini merupakan routing sheet yang data-datanya didapatkan dari operation process chart, bill of material, dan struktur produk. Pada routing sheet ini terdiri dari operation, nama fasilitas, processing time, theoretical machine capacity, defect, efficiency, actual machine capacity, amount of actual machine, required production amount, prepared production amount, serta theoretical dan actual machine required. Jadi pada prepared production amount ini, kami mengambil angka 25 yang artinya CV Wazel akan memproduksi 25 produk dalam satu hari. Lalu mesin yang dibutuhkan oleh CV Wazel itu sebanyak 1 untuk setiap operasinya. Sedangkan mesin yang harus diadakan atau yang harus dibeli oleh CV Wazel adalah sebanyak 1. Next. Jadi ini merupakan karakteristik box untuk packaging produk Latigo. Latigo ini akan diproduksi 25 unit dalam satu hari dan 125 unit dalam satu minggu. Berikut ini merupakan dimensi dari box packaging produk Latigo. Jadi total capacity itu merupakan jumlah produk yang dapat disimpan atau diletakkan di dalam box packaging itu. Height of stacking-nya sebesar 1,8 meter, itu merupakan tinggi ideal yang dapat dicapai oleh manusia. Lalu the number of box per stack itu berapa jumlah box yang dapat ditumpuk dalam satu tumpukan. Lalu terdapat stacking space. Next. Jadi di sini terdapat box required sebanyak 125 unit karena dalam waktu 1 minggu Latigo akan diproduksi sebanyak 125 unit. Lalu di sini terdapat number of stack, yaitu jumlah tumpukan yang dapat dibuat. Lalu terdapat kebutuhan, terdapat floor space required sebesar 0,53475 meter persegi. Lalu terdapat allowance sebesar 100% dan allowance of aisle sebanyak 30% yang merupakan asumsi karena pada tahap ini MHE-nya belum diketahui. Lalu terdapat total of warehouse floor area sebesar 2 meter persegi, lalu shipping floor area sebesar 1 meter persegi, dan total area sebanyak 3 meter persegi. Next. Berikut ini merupakan rincian dari GBBU produk Latigo. GBBU itu material yang terdapat di dalam GBBU itu diproduksi sendiri oleh CV Wazel yang terdiri dari Latigo, Assembly 2, Assembly 1, puzzle, dan papan puzzle dengan total area yang terdapat pada tabel. Next. Berikut ini merupakan rincian dari GBBP produk Latigo. Ada GBBP, materialnya ini didatangkan atau dibeli dari vendor yang terdiri dari box, skrup M3, papan labirin, dan cover dengan total area GBBU yang tercantum pada tabel. Next. Berikut ini merupakan total area dari receiving area, yaitu sebanyak persegi. Next. Berikut ini merupakan kebutuhan operator untuk setiap operasi dalam proses produksi Latigo. Setelah dirincikan, terdapat 13
operator yang dibutuhkan untuk memproduksi Latigo. Selanjutnya, saya unit load dan material handling equipment. Next. Jadi, material handling equipment yang terpilih adalah basket trolley, di mana memiliki dimensi 1 meter dikali 0,7 meter dikali 0,97 meter dengan kapasitas sebesar 300 kg. Next. Selanjutnya, terdapat tabel maksimum staking, di mana pada tabel tersebut, pada tabel kombinasi, terdapat kombinasi posisi dari peletakan produknya. Ada LWH, HLW, LHW, dan lain-lainnya. Terus untuk tabel from to adalah perpindahan area dari area satu ke area lain untuk perpindahan produknya itu sendiri. Sedangkan tabel staking adalah jumlah jumlah tumpukan produk maksimum yang bisa seberapa banyak produk yang bisa ditumpuk. Next. Nah, di sini ada precedence diagram, di mana precedence diagram diambil dari OPC. Kenapa cuma sampai inisial M? Dikarenakan receiving, GBBU, GBBP, warehouse, sama area shipping tidak masuk dalam tabel OPC. Next. Selanjutnya ada perhitungan unit lot. Di sini berdasarkan perhitungan unit lot, untuk unit lot 25, diakumulasi processing time-nya sejumlah 1.132. Untuk unit lot 5, diakumulasi processing time-nya sebesar 452, dan untuk unit lot 1, processing time-nya sebesar 934. Dengan begitu, unit lot yang terpilih adalah unit lot 5 dikarenakan processing time-nya yang paling minimal. Next. Di sini terdapat MHE yang dibutuhkan. Pada tabel ini diasumsikan bahwa MHE maksimum yang digunakan adalah sebanyak 1. Next. Jadi pada tabel frekuensi ini dijelaskan seberapa banyak perpindahan produk dari area satu ke area lainnya. Dan di sini semua frekuensinya dari setiap part berjumlah 1. Next. Selanjutnya ada kebutuhan luas area pabrik. Jadi pada tabel allowance ini menjelaskan allowance dari tiap faktor yang terdapat dalam fasilitas yang akan dibuat, seperti allowance dari operator, dari material, dan material movement. Di mana operator itu untuk allowance operator itu untuk operator duduk, berdiri, dan lain-lain. Kalau untuk allowance of material, untuk penempatan material yang akan dieksekusi, sedangkan untuk allowance of material movement adalah jalur untuk MHE-nya itu sendiri. Next. Selanjutnya ada tabel total area, di mana di sini menjelaskan untuk tiap fasilitas membutuhkan berapa banyak mesin, dan panjang dan lebar ruangannya. Next. Selanjutnya terdapat dimensikator, di mana pada tabel ini menjelaskan total area yang dibutuhkan untuk membuat kantor itu sendiri dengan fasilitas yang di situ adalah office table, storage, sama office chair. Dan ada total area yang dibutuhkan sebesar 72 meter persegi. Selanjutnya adalah material handling equipment cost. Next. Berikut ini merupakan rincian biaya yang dibutuhkan untuk sekali perpindahan dari material handling equipment. Contohnya dari area receiving ke GBBU untuk sekali perpindahan membutuhkan biaya sebesar Rp2.909 dan seterusnya. Next. Oke, selanjutnya ada hubungan antar fasilitas. Jadi hubungan antar fasilitas ini digunakan untuk menentukan tata letak fasilitas, apakah berdekatan atau berjauhan. Yang pertama ada pada lantai produksi, berikut adalah ARC atau Activity Relationship Chart. Di sini terdapat beberapa kategori, ada A, I, E, U, O, dan X. A itu tandanya dia harus berdekatan.
I itu penting untuk berdekatan. Lalu ada E. E itu baik untuk berdekatan. U itu netral. Dan yang X itu harus dijauhkan karena dapat mengganggu workstation yang lain. Lalu di sini ada hubungan antar fasilitas tambahan, di mana fasilitas tambahan yang akan ditambahkan dalam pabrik yaitu ada kantor, toilet, musola atau masjid, parkir untuk pegawai, smoking area, dan ada security post yang hubungannya dapat disajikan dalam chart berikut. Lalu yang terakhir ada ARC pada fasilitas kantor, di mana kita akan menata fasilitas kantor sesuai dengan kebutuhannya. Itu sama seperti sebelumnya, terdapat 6 kategori, ada A, E, I, O, U, dan X. Yang fungsinya atau dengan keterangan sama seperti sebelumnya. Nah, dari ARC tersebut, itu digunakan untuk menata fasilitas kantor yang sebenarnya atau final layout-nya yang akan disajikan dalam aplikasi SketchUp. Berikut merupakan final layout daripada pabrik City Wesel, di mana di sini terdapat production floor, ada WBU, receiving area, dan GBBP. Lalu di sini ada cutting machine, CNC rotor, ada inspection table, assembly, airbrush, dan lainnya. Lalu di sebelah sini ada security post atau pos satpam. Lalu di sini ada kantor, yang dimana kantor ini terdiri dari meja, kursi, dan storage. Lalu di sini ada smoking area, dan di sebelahnya ada WC. Lalu sebelah sini ada parking area untuk pegawai. Lalu di sini ada musola sebagai tempat peribadahan umat Islam untuk di pabrik ini. Dan berikut adalah layout keseluruhan dari pabrik City Wesel. Sekian untuk presentasi dari FRI 105. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.